Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Aduh, rindu banget sama kalian semua. Padahal baru semingguan aku nggak update lagi. Jadi, gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja. Gini ya guys, kalian tuh lagi ngerasain juga nggak sih? Kalau akhir-akhir ini tuh hidup rasanya tuh kayak flat aja gitu, kayak hampa, kita ngelakuin rutinitas yang gitu-gitu aja tiap harinya, dan sering banget ngerasa capek. Semangat juga rasanya kayak nggak sebesar yang lalu-lalu gitu. Itu kenapa ya? Kalau kalian bingung, tenang aja, karena di video kali ini aku mau cerita sekaligus aku bakal jelasin juga kenapa kita bisa ngerasain perasaan yang kayak tadi. Dan pastinya akan ada solusi untuk mengatasinya di akhir video nanti, yang pasti bakalan bisa kita praktekkan sama-sama. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Oke? So, let's go. Kalau boleh jujur, akhir-akhir ini tuh aku lagi ngerasain hal yang kayak gini. Aku ngerasa ada yang berbeda dari diriku gitu. Baik dari semangatnya ataupun dari energi secara fisiknya. Aku gampang banget ngerasa capek, lemes, terus kayak sering banget mikirin semua wishlist aku tuh harus segera tercapai gitu. Pokoknya aku mikirin banyak banget hal sampai bikin aku capek sendiri. Dan setelah aku sadari bahwa ternyata pikiran inilah yang bikin aku burn out. Pikiran ini yang bikin aku ngerasa capek banget. Dan akhir dari semua ini adalah aku berusaha untuk mencari pelarian yang bikin aku nggak mikir hal yang bikin aku capek tadi. Entah itu aku scroll medsos sampai berjam-jam atau aku juga bisa ngelariin atau ngelampiasin ke aktivitas yang menurutku setidaknya produktif, tapi ini tuh bersifat ekstrim. Kayak aku olahraga terus-terusan. Olahraga dengan durasi yang sangat lama dan itu tuh bikin badan aku hampir bergetar gitu. Tapi, apakah dengan cara-cara seperti tadi aku akan membaik? Tentu tidak sesederhana itu, guys. Aku rasa pikiran itu menjadi sumber dari segalanya. Aku yang pengen dengan semua harapan dan juga wishlistku itu segera terkabulkan atau tercapai. Jadi tiap hari itu rasanya aku cuman kayak lagi ngejar titik finish imajinasiku gitu. Kayak aku lagi berharap bahwa aku tuh udah mau gapai nih gitu. Sampai aku lupa untuk nikmatin step by stepnya. Aku lupa untuk nikmati ataupun enjoy ngejalanin prosesnya. Sampai akhirnya aku sadar. Dan ya, aku coba pelajari juga pelan-pelan. Kalau kalian juga ngerasain hal yang sama, ingat guys, kalau perasaan flat yang sedang kita rasain itu merupakan sinyal. Sinyal yang seolah bilang, "Hey, mungkin kamu itu perlu riset ulang, kasih ruang untuk nafas, dan cek apa yang sebenarnya penting buat kamu dan kamu coba harus perbaikin." Oke, kalau dibahas lebih dalam, kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gini? Yang pertama, dari sisi psikologisnya guys, salah satunya itu karena ada jarak besar antara diri kita yang sekarang sama diri kita yang kita harapin di masa depan. Berdasarkan dimensi tersebut, ini juga dijelaskan oleh salah satu tokoh psikologis yaitu Carl Roger pada tahun 1961 yang dimana beliau itu membedakan hal ini itu ke dalam konsep diri yang terbagi menjadi dua macam, yaitu konsep diri yang real dan yang ideal. Aku menyebutnya real self sama ideal self. Kalau real self itu diri kita yang sekarang. Kita yang masih dalam proses belajar, kita yang masih kuliah atau bersekolah, kita yang masih banyak banget kurangnya dan perlu untuk terus evaluasi diri. Ya, kita yang saat ini. Sedangkan kalau misalnya ideal self, itu diri kita dengan apa yang kita bayangin. Diri kita di masa depan. Kita yang udah sukses, kita yang udah punya banyak banget pencapaian, kita yang udah hidup mapan, kita yang udah banyak banget hal, kita yang udah punya skill dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya jarak antara keduanya itu terlalu jauh dan kita hanya fokus pada
kapan sih aku bisa ada di ideal self-ku? Kapan sih kok aku belum sampai di ideal self-ku? Otomatis kita bakal ngerasa gagal duluan dan terus-terusan nyalahin diri sendiri karena belum sampai di titik itu. Nah, lebih lanjut guys, Roger juga bilang kalau setiap individu itu seharusnya nggak cuma punya gambaran tentang real self dan juga ideal self-nya aja, tapi juga butuh kesesuaian antara keduanya. Kalau real self dan juga ideal self itu selaras, kita akan ada di kondisi yang disebut dengan kongruen. Nah, dalam kondisi ini nih guys, orang tuh bisa lebih terbuka sama semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Baik yang datang dari dalam diri maupun dari luar. Dengan keterbukaan itu, kita akan jadi lebih objektif melihat diri sendiri dan juga dunia sekitar. Artinya, kita bisa lebih realistis dalam memanfaatkan potensi yang kita punya, juga kesempatan yang datang dari luar diri kita. Nah, kalau misalnya kita udah ada nih di tahap ini, kita tuh bakal lebih mampu untuk bisa ngatur dan juga ngarahin hidup kita dengan lebih baik lagi, teman-teman. Terus alasan yang kedua, ada istilah yang disebut decision fatigue. Nah, jadi guys, otak kita tuh punya kapasitas terbatas buat ngambil keputusan. Kalau misalnya nih, tiap hari kita dihadapkan dengan banyak banget apa yang kita mau lakukan, wishlist itu, hasilnya itu gak bakalan produktif karena kita bingung mau mulai dari mana. Ya, mau gimana nggak bingung, udah langsung dihadapkan dengan begitu banyak hal gitu, iya kan? Dan akhirnya berujung nggak ngapa-ngapain karena kita ngestak aja tuh dengan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang pengen kita lakuin duluan. Dan guys, menurut jurnal yang pernah aku baca juga nih, yaitu dari Pignatiello DKK pada tahun 2021, dijelaskan bahwa kondisi decision fatigue ini atau pengambilan keputusan ini itu biasanya kelihatan dari sikap kita yang jadi pasif pada saat harus milih sesuatu. Gampang banget impulsif atau malah asal ambil jalan pintas untuk meraih suatu keputusan itu. Karena kalau otak kita lagi dalam keadaan lelah pada saat kita mengambil keputusan, jadi bukan kita semakin fokus, kita akan cenderung malah pilih opsi yang cepat tapi nggak optimal. Nah, efeknya itu nggak cuma ke mental aja guys, tapi juga ke fisik. Kayak badan kita tuh gampang banget capek, daya tahan turun, dan susah banget buat nahan stamina. Karena energi kita itu terkuras banyak di pikiran. Nah, itulah sebabnya makin sering kita paksa untuk ambil banyak keputusan dalam waktu singkat, maka kita akan semakin ngerasa stuck dan juga kosong. Nah, alasan yang ketiga ada juga faktor yang disebut dengan instant gratification culture. Sama adanya juga pengaruh media sosial. Kita tuh hidup di era dimana timeline tuh penuh banget sama orang-orang yang kelihatannya udah sukses, udah memiliki semuanya. Nah, dari situlah muncul ilusi kalau semua orang tuh harus serba cepet, harus serba bisa langsung sukses, harus bisa serba semuanya. Padahal lagi-lagi guys, yang kita lihat itu cuman highlightnya aja kan, cuman penampakan dari luarnya aja. Kita nggak tahu di balik itu semua. Yang pasti ada proses panjang yang nggak kita lihat. Nah, tapi karena kita udah terbiasa disuguhkan dengan penampilan di luarnya aja nih, highlight dari media sosial yang hanya terlihat dari ya di media sosialnya aja gitu kan, di layar HP aja. Nah, kita sering banget untuk ngebanding-bandingin apa yang udah kita punya atau apa yang kita jalanin dengan orang lain. Akhirnya kita ngerasa pengen cepat-cepat juga untuk bisa sampai di titik itu. Proses yang seharusnya bisa kita nikmati itu malah kerasa berat gitu loh. Kita nggak bener-bener ngerasa hadir dalam setiap momennya dan bikin kita semakin gampang untuk ngerasa kalau hidup kok flat aja ya. Oke guys, stop sampai di situ. Aku yakin teman-teman juga pasti ada beberapa yang relate kan dengan beberapa alasan-alasan kenapa kita ngerasa hidup tuh flat ya. Karena aku pun sama. Tapi tenang aja, supaya nggak terus-terusan ngerasa hidup ini flat, ngerasa gagal, langkah yang bisa kita lakuin adalah mulai bikin prioritas yang realistis. Caranya mudah banget, kita bisa ambil kertas atau notes, lalu tulis semua wishlist yang kita punya. Setelah itu, tanyain ke diri sendiri, kenapa aku pengen ini? Apa yang aku harapin setelah aku dapetin ini? Dan lain sebagainya.
Pokoknya tanyain aja hal-hal yang berhubungan dengan wishlist kamu itu. Dengan begitu, kita bisa bedain tuh mana yang benar-benar penting buat diri kita, bukan cuman karena ikut-ikutan. Nah, dari daftar itu, pilih maksimal 3 yang paling relevan buat hidup kamu sekarang. Lalu, pecahkan target yang besar itu menjadi langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam hitungan minggu, atau hitungan bulan, atau bahkan hitungan tahun. Selanjutnya, tetapkan rutinitas sederhana yang bisa kita jalani tanpa mikir panjang. Kayak misalnya ketika kita punya 2 pilihan nih, outfit misalnya, untuk kita kuliah. Nah, kita bingung kan pasti mau ambil yang mana, mau pilih yang mana dari berbagai macam outfit itu. Nah, sehingga penting banget untuk kita nyiapin di, sebelum hari hanya. Kita bisa mikir, kira-kira kita mau pakai outfit apa ya besok, sehingga esokan harinya tuh udah langsung ada gitu loh, udah langsung tersedia. Nah, rutinitas ini tuh penting banget dan ini tuh udah, apa ya, udah menjadi kebiasaan aku juga sekarang, aku nggak lagi menghabiskan waktuku yang panjang hanya buat mikir outfit doang untuk pergi ke kampus misalnya, karena udah tersedia pada saat hari hanya. Dan dengan begitu juga, energi otak kita itu bisa lebih difokusin aja sama hal-hal yang jauh lebih penting. Terus rutinitas sederhana lainnya yaitu kita bisa tetapkan prinsip dalam diri kita dengan ketika ada pekerjaan yang kita pengen kerjain tapi kita males ya kan kita kadang biasa kayak, "Aku mager ah," gitu kan. Nah, cara untuk kita bisa ngelakuinnya adalah dengan kerjain aja dulu 5 menit. Kenapa? Karena ketika kita udah ngerjain selama 5 menit nih, kita bisa lihat tuh apakah dalam 5 menit itu kita emang bener-bener nggak mau atau bener-bener capek ya, atau ya itu tadi cuman karena kita males aja. Padahal kalau udah kita lakuin nih 5 menit itu, kita akan ngerasa enjoy. Cara-cara kecil kayak gini tuh bisa membantu kita untuk hemat energi kita juga kan, biar kita nggak cepat burn out hanya karena kita kebanyakan mikir hal-hal yang sebenarnya sepele, guys. Efeknya, kita bisa jadi punya ruang lebih untuk benar-benar fokus ke hal-hal besar yang sedang kita perjuangkan. Dan yang selanjutnya, coba atur pola konsumsi media sosial. Batasi waktunya, misalnya ketika kita, udah terbiasa nih ya nge-scroll medsos selama berjam-jam, kita bisa coba untuk netapin batasan misalnya 30 menit di, 1 hari. Dan dengan begini kita tuh punya apa ya, batasan terhadap diri kita sendiri sehingga nggak kebablasan buat buang-buang waktu hanya untuk nge-scroll media sosial doang. Dan hal-hal yang bisa kita lakuin yang lainnya adalah dengan bikin micro journal setiap malam. Dengan cara tulis 3 hal kecil yang berhasil kita lakukan di hari ini. Satu hal yang kita syukuri dan satu pelajaran yang kita dapatkan. Ini yang sedang banget aku terapkan sekarang dan hasilnya tuh bikin aku jauh lebih tenang lagi dan bikin ya perasaan-perasaan kayak tadi itu udah mulai berkurang, bahkan ya sedikit menghilang gitu. Kalau kamu lagi ngerasa flat juga, coba deh terapin tips-tips tadi dan kasih waktu buat diri sendiri berkembang pelan-pelan ya. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa konsisten nikmatin proses perjalanannya. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat dan bisa bikin kalian ngerasa gak sendirian. Kalau kamu relate juga sama topik ini, jangan lupa untuk tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa jadi teman sharing. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya, atau yang ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar, atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!